Siang, Bu. Ini mohon maaf ya Pak Helmi mengganggu aktivitas Pak Helmi. Saya ingin meminta waktu untuk berbincang-bincang sebentar. Monggo silakan. Ya, jadi ini ada tugas coaching, saya ada tugas supervisi akademik nanti yang insya Allah akan saya laksanakan di kelas Pak Helmi. Kegiatan itu meliputi 3 tahapan ya Pak. Besok ada tahap pra-observasi, ada tahap observasi dan pasca observasi. Nah, perlu saya sampaikan di awal sini ya Pak, bahwa kegiatan supervisi ini tidak menilai kinerja Pak Helmi, namun lebih ke membantu untuk mengembangkan kompetensi. Nah, ini hari ini kita mulai dengan kegiatan pra-observasi. Besok dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan pasca observasi. Nah, ini kira-kira untuk kegiatan observasi dan pasca observasi itu kapan Pak Helmi? Ya, saya rencanakan untuk observasi itu hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Kemudian untuk pasca observasi itu hari Senin, Bu, tanggal 13 Maret 2023. Oke, ya. Kita di sini bincang-bincang santai saja lah ya Pak Helmi ya, bicara dari hati ke hati. Ya. Tidak usah dianggap ini sesuatu yang menakutkan. Pokoknya supervisi ini adalah dalam rangka untuk membantu meningkatkan kompetensi diri. Ya. Dari perbincangan ini nanti kira-kira apa yang akan dihasilkan dari perbincangan kita ini dari pagi mungkin beberapa waktu ke depan? Ya. Dari pertemuan ini saya berharap akan mendapatkan penguatan terhadap persiapan mengajar, Bu. Kemudian barangkali nanti ada kendala itu yang saya alami itu bisa diberikan solusi. Selain itu, saya juga berharap adanya kesepakatan untuk fokus dalam dalam kegiatan observasi besok. Oke, jadi dalam pertemuan ini nanti Pak Helmi ingin mendapat penguatan, penguatan dari rencana yang pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika observasi. Dan fokusnya nanti kita akan melakukan observasi difokuskan pada aspek apa Pak? Ya, difokuskan pada aspek pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, Bu. Oke. Ya, dan model pembelajaran yang besok akan saya terapkan. Ini dari pertemuan kali ini kita fokuskan pada pembahasan rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh Pak Helmi dan kita nanti akan melaksanakan observasi yang jadi fokus pengamatan bagi saya itu aspek yang mana Mas? Yang jadi fokus pengamatan, Bu, besok pada pembelajaran berdiferensiasi, Bu, dan model pembelajaran yang akan saya terapkan besok. Oke, lantas ini besok kan tentunya ada fokus itu ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching ini, kegiatan kita bincang-bincang siang ini gini Pak Helmi, itu seperti apa Pak? Ya, menurut saya bisa membuat rancangan pembelajaran yang berfokus pada siswa, Bu, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya berikan. Oke, mudah-mudahan dari perbincangan ini nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk rancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kegiatan observasi besok, gitu ya Pak Helmi. Ya. Terus selanjutnya ini Pak Helmi besok rencananya mau mengajar mapel apa ini Pak? Saya sih rencananya mau mengajar mapel PAS, materinya tentang kebutuhan manusia, Bu. Ya. Ini di kelas 4 ya Pak? Di kelas Masuk 4. Tema apa itu Pak? Masuk ke 7, Bu. Oh gitu Ya. Jadi materinya tentang kebutuhan manusia. Oke ya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya Pak dari materi ini, pembelajaran yang ingin dicapai dari rencana yang sudah dibuat apa? Nanti tujuannya adalah siswa
mampu menganalisis jenis-jenis kebutuhan berdasarkan prioritasnya Bu, dan mampu membuat peta pikiran, misal seperti peta konsep, ringkasan dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Tadi Pak ini sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, selain itu, hal penting apa Pak yang akan dikembangkan dari kegiatan pembelajaran ini? Saya sebenarnya ingin menyajikan pembelajaran yang berpihak pada siswa Bu, dengan berusaha memenuhi kebutuhan belajar mereka sehingga semua siswa terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Selain itu mungkin? Selain itu bisa menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, jadi Pak Helmi, hal penting yang ingin jadi fokus pengembangan itu pembelajaran yang berpihak pada murid, terus siswa terlibat aktif dan terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila, gitu ya Pak. Ya. Nah, apakah ada hambatan Pak yang selama ini mungkin dirasakan oleh Pak Helmi sehingga hal itu menurut Pak Helmi penting? Saya berpikir untuk mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya pikir hal ini menjadi salah satu solusi Bu, agar siswa itu belajar sesuai dengan minat atau keinginan masing-masing. Jadi hambatannya yang selama ini Pak Helmi temui di lapangan ketika mengajar apa saja? Misalnya kok mengambil ini fokus pengembangannya pada hal ini? Ya misalnya anak itu belum menunjukkan akhlak mulia, terus masih kurang mandiri, belum dapat berkolaborasi atau bekerjasama dengan teman yang lain. Itu tadi hambatan-hambatan yang Pak Helmi temukan selama ini ketika melakukan pembelajaran, begitu ya Pak Helmi. Terus mestinya Pak Helmi berpikir juga, mungkin sudah terpikir kira-kira dari hambatan-hambatan itu sudah menemukan solusi Pak dari permasalahan hambatan yang Pak Helmi temukan selama melaksanakan pembelajaran di kelas. Solusinya ya mungkin saya harus menyiapkan pembelajaran yang berbeda Bu, biar anak itu tidak bosan, terus biar anak lebih aktif dalam pembelajaran. Dari hambatan-hambatan yang Pak Helmi temukan tadi selama melakukan pembelajaran di kelas, barangkali Pak Helmi sudah menemukan atau ada solusi terhadap permasalahan atau hambatan yang Pak Helmi alami. Ya, mungkin dengan melakukan pembelajaran diferensiasi Bu, saya pikir hal ini itu bisa menjadi salah satu solusi agar siswa belajar sesuai dengan minat dan keinginannya masing-masing, sehingga menjadi lebih semangat dalam belajar. Oke, ide yang bagus Pak Helmi. Selain itu apa lagi Pak Helmi? Selain itu ya agar anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran, nanti dibuat secara kelompok, kemudian melaksanakan diskusi kelompok. Nah, di situ kan anak-anak jadi aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan diskusi kelompok, ya Pak ya. Nah, tentunya dari setiap solusi yang Pak Helmi temukan itu ada konsekuensinya ya Pak ya. Apa ini konsekuensi yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Helmi atau sudah dipertimbangkan? Ya konsekuensinya ya saya harus menyiapkan bahan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya Bu. Ya, dari gaya belajarnya kan disesuaikan dengan minat. Jadi saya harus memetakan mana siswa yang suka belajar dengan gaya belajar misalnya melihat video, gaya belajar dengan membaca dan lain sebagainya. Luar biasa ini, ternyata Pak Helmi sudah bisa mengidentifikasi hambatan, terus menemukan solusinya sendiri. Ya memang apapun itu, tindakan atau aksi atau solusi itu selalu mengandung konsekuensi. Dan itu sudah menjadi
sesuatu yang melekat pada sebuah rencana gitu ya Pak ya. Nah ini Pak Helmi alhamdulillah sudah menyadari akan hal itu dan sudah antisipasinya sudah ada. Nah kalau di skala ini Pak Helmi antara 1 sampai 10 usaha Pak Helmi ini kira-kira sudah berada di level mana Pak Helmi? Kalau skala 1 sampai 10 ya paling saya di level 7 Bu. Tidak berani lebih Pak? Tidak. Oh, oke. Iya. Oke Pak Helmi, kalau begitu selanjutnya ini prioritas yang perlu disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut apa ini kira-kira Pak Helmi? Prioritasnya ya saya harus membuat modul ajar yang berdiferensiasi Bu, dari perangkatnya seperti lembar baca siswa, kemudian alat peraganya dan lain sebagainya. Selain itu saya juga harus memetakan siswa dalam dari segi gaya belajarnya Bu, ya yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi itu prioritas yang harus disiapkan ya menurut Pak Helmi, itu modul berdiferensiasi beserta seperangkatnya dan perlunya memetakan siswa di awal gitu ya Pak, sebelum pembelajaran. Udah. Jadi itu yang menurut Pak Helmi menjadi prioritas untuk disiapkan ya Pak. Selanjutnya strategi seperti apa Pak Helmi ini yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi serta menggunakan model belajar PBL, problem based learning. Itu yang seperti apa Pak PBL? Bisa dijelaskan sedikit biar ada gambaran. PBL itu ya gimana ya? Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek, nanti yang pada akhirnya siswa itu menghasilkan sebuah produk. Nah, produk ini yang diharapkan nanti bisa berbeda-beda karena diferensiasi. Ya, tadi sudah menyampaikan strategi untuk yang pembelajarannya ya Pak Helmi. Selanjutnya untuk yang ini karakter, hubungannya dengan karakter siswa, strateginya seperti apa Pak? Untuk yang karakter siswa nanti saya akan memasukkan pendidikan sosial emosional Bu, atau PSE. Itu nanti bisa saya masukkan kegiatan stop atau relaksasi, kemudian ada lagi ice breaking supaya anak tidak bosan. Bagus sekali nih Pak Helmi ya. Mudah-mudahan nanti apa strategi yang sudah dipilih oleh Pak Helmi yaitu dengan berdiferensiasi dan PBL serta memasukkan PSE untuk pembelajaran di kelas 4 ini akan bisa untuk mencapai tujuan. Nah, ini menurut Pak Helmi ukuran keberhasilan dari rancangan yang tadi sudah disampaikan Pak Helmi itu seperti apa Pak? Ukuran keberhasilannya ya nanti kita melihat siswa dalam belajar itu apakah sudah terlihat nyaman, terus apakah sudah dapat memahami materi dengan baik, kemudian apakah siswa juga sudah aktif dalam pembelajaran tersebut Bu. Ya. Itu juga dengan sikapnya mungkin ya Pak. Iya, Sikapnya seperti apa? Sikapnya juga bisa ditunjukkan dengan menunjukkan sikap-sikap yang ada di profil pelajar Pancasila Bu. Oke ya. Dalam melaksanakan rancangan nanti mudah-mudahan itu strategi yang dipilih Pak Helmi memang sudah tepat gitu ya Pak. Namun dalam melaksanakan suatu rancangan atau suatu aksi tentunya ada saja hambatan-hambatan yang bisa muncul gitu ya Pak Helmi. Nah, ini apabila ternyata ada hambatan dan hambatan itu terkadang tidak kita pikirkan sebelumnya gitu ya Pak. Nah, ini perlu antisipasi Pak. Bagaimana antisipasi Pak Helmi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin muncul? Yang saya siapkan untuk mengantisipasi ya salah satunya dengan cara mempersiapkan segala sesuatunya Bu, kelengkapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran serta kolaborasi dengan teman sejawat yang mungkin bisa membantu
masalah atau hambatan yang saya alami. Gitu ya, bagus sekali nih Pak Helmi. Kita sudah bicara panjang lebar ini ternyata Pak Helmi ya. Nah ini yang di terakhir saya ingin mengetahui komitmen apa ini terhadap yang akan diambil oleh Pak Helmi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat ini Pak. Komitmennya Pak Helmi itu apa? Komitmen saya itu ya saya akan melaksanakan aksi yang sudah saya buat dengan sebaik-baiknya Bu. Bagus ya, mudah-mudahan sukses ini ya Pak. Terus siapa nanti Pak yang memastikan bahwa komitmen Pak Helmi itu betul-betul dilaksanakan itu Pak? Ya, tentunya kepala sekolah, Ya. kepala sekolah, kemudian teman sejawat yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen ini. Oke, kapan ini Pak Helmi akan ditindaklanjuti kegiatan ini? Segera Bu, ya, Oke. sesegera mungkin. Setelah sesi ini selesai, saya akan segera mempersiapkan segala sesuatunya yang akan saya laksanakan ketika kegiatan observasi besok. Ya, jadi dari perbincangan ini Pak Helmi gimana? Sudah lebih mantap Pak dengan rencana yang Pak Helmi buat tadi? Insya Allah mantap Bu. Iya, mudah-mudahan lancar dan nanti kita akan bertemu kembali untuk kegiatan observasi dan pasca observasi. Ini terima kasih bincang-bincangnya ya Pak Helmi. Ya, Mudah-mudahan sukses nanti kegiatan Amin. observasinya ya. Terima kasih Pak Helmi. Ya, terima kasih Bu. Cepat bersiap dulu semuanya. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semangat sekali ya. Nah, coba hari ini siapa yang tidak berangkat? Nihil ya? Ya, alhamdulillah. Berarti masuk semua ya. Kalau masuk semua itu artinya kita diberi kesehatan. Kamu harus selalu bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan. Ya. Kalau kita mau bersyukur nanti nikmatnya akan apa? Ditambah apa dikurangi? Ya, ditambah. Kamu selalu diberi kesehatan terus. Itu ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memilih doa? Kita. Yuk, di depan. Ya, masuk. Kamu siapkan. Ya. Ya, biasanya kan di sana. Sekarang maju biar lebih semangat. Coba sikap berdoa bagaimana? Duduk siap. Nanti pas berdoa tangannya. Ya, itu ya. Ya, yang serah. Siapa berhormat? Untuk selanjutnya kita nyanyi dulu ya, kan belum nyanyi tadi kan. Kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kalian ya yang masuk, ya silakan. Dipimpin menyanyi, semuanya berdiri ya. Menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Iramanya 4/4 seperti Indonesia Raya. Yang semangat. 1, 2. Yang pertama, coba sambil memperhatikan ke Depan. iya ke depan. Melalui kegiatan mengamati kartu kebutuhan, ya, peserta didik nanti mampu menganalisis jenis kebutuhan berdasarkan seperti
kepentingan. Kebutuhan apa, itu ya. Sekarang, nah ini yang tadi Pak Guru tanyakan. Apa ini? Makanan. Ya. Ya. Pak Guru juga sudah sarapan. Kalau sudah sarapan mungkin Pak Guru tidak bisa berdiri di sini, lemes. Ya. Siapa yang? Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Video yang suka membaca, kamu pelajari teks bacaannya ya. Terus yang suka bermain, nah, nanti Pak Guru sediakan apa itu kartu. Nanti kamu bisa tidak boleh bermain sendiri ya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bermain sendiri, bagus. Terus yang lain harus apa? Ya. Kemudian salah satu temannya bertanya, kamu kenapa ternyata baru lupa sarapan. Dengan kata lain, baru perutnya sakit karena lupa sarapan. Jadi baru butuh makan dan minum. Setiap manusia maupun hewan mempunyai kebutuhan. Ini kita akan membahas kebutuhan manusia. Sebelum pejamkan mata, pejam, tutup mata, matanya ditutup. Kamu menutup mata sampai Pak Guru memberi instruksi, memberi perintah untuk membuka mata. Semuanya menutup mata, ya, tidak ada yang terlihat. Sadari nafas yang masuk, sadari nafas yang keluar. Kamu tarik nafas, tahan, keluarkan. Rasakan udara yang keluar. Perlahan-lahan tarik nafas dan rasakan ketenangan yang sudah kalian dapatkan. Senyumlah pada diri kalian masing-masing. Oke ya. Nah, dari kegiatan ini apa yang kalian rasakan? Coba. Ada yang ngantuk, siapa ngantuk? Bapak ngantuk. Senang. Masih dengan kebutuhan primer. Ya, dijawab. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Tenang, mendengar dan menghargai yang sedang maju, begitu ya? Kiri, gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke fase berikutnya ya. Dan itu apa itu? Tadi kita sudah belajar apa saja coba? Tentang apa? Tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ada berapa? 3. Apa saja? Sekunder, tersier. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan.
anu sih. Ini ada beberapa yang masih perlu diperbaiki ya. Nah itu artinya apa? Kita sudah belajar dengan cukup baik ya, dengan baik ya. Pak Guru harap kalian tetap semangat ya, tetap semangat dan jadilah anak yang baik, anak yang soleh, baik di sekolah, baik di rumah, baik di masyarakat. Dari pembelajaran dari pagi sampai siang ini, bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Karena apa? Karena belajarnya sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing ya. Jadi Pak Guru harap kalian selalu senang terus. Selamat siang Pak Hilmi. Siang Gus. Ya, kabar baik tentunya ya hari ini. Alhamdulillah baik sekali. Sudah siang tapi masih tetap semangat ini ya Pak. Masih semangat sekali. Iya, syukurlah kalau begitu ya. Ini sebelumnya minta maaf mau mengganggu lagi Pak Hilmi. Melanjutkan pembicaraan kita pada minggu lalu tentang praktik kucing supervisi akademik yang saya laksanakan. Kemarin kita sudah hari Kamis praobservasi ya Pak. Hari Sabtu kita sudah praktik, saya observasi di kelasnya Pak Henny lah sesuai kesepakatan. Hari ini kita akan melaksanakan kucing pasca observasi. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah Gus, siap. Ya, terima kasih. Ini anak-anak sudah pulang kan ya Pak? Sudah. Ya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu ya Pak. Ya, terima kasih. Ini nanti kita akan berbincang kurang lebih beberapa waktu ke depan gitu. Nah, sebelumnya saya tanya dulu Pak, dari perbincangan kita pada siang hari ini, apa yang ingin didapatkan oleh Pak Helmi? Ya, dari perbincangan ini nanti saya mengharapkan dapat masukan atas kekurangan atau hal-hal yang bisa diperbaiki dari praktek mengajar yang sudah saya lakukan kemarin. Oke, jadi nanti Pak Helmi ingin sharing-sharing gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Tentang praktik pembelajaran yang sudah Pak Helmi laksanakan, juga nanti ada hasil observasi yang akan saya sampaikan gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana ini Pak Helmi setelah kemarin praktek mengajar diawasi ya dari pagi sampai siang oleh saya, perasaan Pak Helmi seperti apa? Ya, campur aduk Bu. Campur aduk. Senang sekali Bu. Iya. Sebenarnya senang karena anak-anak itu lebih terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Tapi saya di awal itu ya karena diawasi langsung sih oleh Bumus, jadi saya agak grogi gitu Bu. Grogi. Namun seiring berjalannya waktu ya biasa saja, biasa lagi gitu. Jadi sudah seperti tidak diawasi, sudah seperti biasa mengajar. Ya, bisa dimaklumi ya Pak, Iya. biasanya mengajar bebas, kemarin diawasi dari Ada rasa groginya gitu lah. ya. Jadi dari perbincangan ini nanti kita fokuskan pada ini ya Pak, sharing tentang praktek pembelajaran berdasarkan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Pak Helmi. Nah, selanjutnya
dari praktek mengajar kemarin yang sudah dilaksanakan di kelas 4 itu, hal penting apa yang didapatkan oleh Pak Helmi? Apa ya? Kalau menurut saya ya, saya mendapatkan pengalaman yang baru. Jadi di praktek mengajar kemarin saya menggunakan itu pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model PBL yang disisipi dengan pembelajaran sosial emosional itu atau PSE. Nah, saat itu yang baru bagi saya. Jadi sangat sangat berkesan bagi saya. Oke, luar biasa. Jadi ini Pak Helmi baru pertama kali Menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Jadi ini pengalaman baru ya Pak Helmi ya. Iya. Dari awal sampai akhir kemarin saya lihat juga anak-anak antusias sekali ya Pak. Ya, Nah, iya. Nah, ini menurut Pak Helmi dari praktik mengajar yang sudah Pak Helmi lakukan kemarin itu, apakah praktik mengajar Pak Helmi itu sudah berhasil, sudah sesuai dengan indikator yang Pak Helmi sampaikan di perbincangan kita ketika praobservasi? Ya, kalau tentang indikator pencapaiannya ya menurut saya sudah tercapai, namun kurang maksimal Bu. Karena ya anak-anak sudah terlihat semangat ya, namun kurang maksimal begitulah. Anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran, terlihat kurang aktif. Itu menurut Pak Helmi ya. Kalau menurut Bu bagaimana Bu? Ya, baiklah ya Pak Helmi. Ini saya sampaikan hasil observasi di kelas Pak Helmi. Jadi menurut pengamatan saya ya Pak Helmi, secara umum Pak Helmi itu sudah melaksanakan praktik mengajar, baik itu pembelajaran berdiferensiasi maupun dengan model PBL ya. Secara umum itu sudah Pak Helmi itu Pak Helmi itu sudah melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya Pak. Sudah cukup baik. Namun memang dari aspek anak-anak ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah bagus Pak. Anak-anak sudah bisa belajar sesuai dengan minat masing-masing. Mereka yang bermain kartu kemarin ya Pak, sudah asik bermain kartu, yang menonton video sudah bermain video, sampai kegiatan akhir menghasilkan produk yang berbeda karena berdiferensiasi itu sudah kelihatan di sana Pak. Jadi secara umum untuk pembelajaran berdiferensiasinya sudah berjalan baik. Namun untuk model pembelajaran PBL memang anak ini masih perlu penguatan Pak Helmi. Jadi anak masih terlihat selalu membutuhkan pendampingan Pak Helmi, belum bisa mandiri dalam kerja kelompok. Dari pendidikan sosial emosional ini saya amati anak-anak itu masih malu atau bagaimana untuk menyampaikan pendapat gitu ya Pak yang saya amati. Jadi anak-anak itu memang ada yang beberapa anak memang benar-benar pasif Pak, disuruh bertanya hanya dia, ketika diskusi kelompok mereka juga tidak terlalu aktif gitu, hanya beberapa anak yang aktif gitu. Nah ini yang saya sampaikan berdasarkan hasil observasi saya. Kira-kira menurut Pak Helmi bagaimana dengan pengamatan saya itu? Ya tepat menurut saya. Jadi memang seperti itu adanya. Jadi anak-anak mungkin belum terbiasa dengan model pembelajaran seperti yang kemarin saya sampaikan karena belum terbiasa, jadi anak belum terlihat aktif, terutama dalam dalam kegiatan diskusi. Karena belum terbiasa, jadi masih bergantung pada bimbingan guru. Intinya anak kurang percaya diri. Yang percaya dirinya masih kurang gitu ya Pak. Itu ya. Jadi kalau di skala ini Pak, ya di skala keberhasilan praktek mengajar Pak Helmi di kelas 4 kemarin itu berada pada level berapa Pak? Kalau skala berapa itu? 1 sampai 10 Pak. 1 sampai 10 ya 80 mungkin ya? Berapa? 8 ya. Karena ya dari
hasil analisis pembelajaran itu kan dilihat sudah 80% berhasil alias tuntas. Jadi pembelajarannya sudah anak-anak sudah antusias begitu Bu, sudah senang. Namun sekali lagi keaktifan siswa yang masih belum maksimal. Gitu ya Pak, di level 8 ya Pak. Oke. Mudah-mudahan besok ini meningkat untuk praktek-praktek selanjutnya. Ya tentunya untuk waktu ke depan harapannya Pak Helmi akan lebih maksimal ya Pak ya. Ya untuk itu mungkin ada area yang menjadi prioritas pengembangan Pak agar pembelajaran untuk selanjutnya itu lebih berhasil. Kira-kira apa itu Pak? Prioritas yang bisa saya kembangkan ya mungkin menerapkan kembali model pembelajaran yang kemarin saya lakukan Bu secara maksimal supaya bisa mengaktifkan siswa dalam belajar. Kemudian saya juga bisa sharing ke teman-teman teman sejawat ataupun mengikuti KKG ataupun pelatihan-pelatihan yang lain. Kemudian selain itu ya bisa mencari alat peraga ataupun model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa. Ya. Jadi fokusnya masih di keaktifan Keaktifan siswa dengan model iya. PPL. Masih Iya. penasaran begitu ya Iya. Pak? Ya, kemarin kok masih Iya, belum masih, maksimal gitu. kurang aktif begitu lah. Oke, bagus sekali Pak Helmi. Mudah-mudahan nanti dengan perencanaan yang matang, dengan persiapan diri, dengan rencana pengembangan diri yang Pak Helmi akan laksanakan ini dapat memaksimalkan potensi siswanya Pak Helmi, gitu ya Pak. Ya untuk selanjutnya kira-kira kapan ini Pak tindak lanjut dari pertemuan kali ini Pak? Ya sesegera mungkin itu ya sesegera mungkin ya bisa minggu depan atau minggu depannya lagi lah, insya Allah sih. Jadi akan mempraktikkan kembali gitu ya Iya, Pak? mudah-mudahan. Iya bagus nih. Terus siapa nanti yang memastikan bahwa Pak Helmi akan melaksanakan itu? Ya tentunya kepala sekolah mungkin Bu, Iya. atau teman sejawat mungkin. Oke, ya ini kita sudah berbicara panjang lebar ini ya Pak Helmi. Dari perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira Pak Helmi bisa menyimpulkan apa ya Pak perbincangan kita? Yang bisa disimpulkan dari perbincangan kita ini? Mungkin ya kita saya pertama jadi lebih terbuka, siap menerima masukan, saran dari rumus terutama yang membimbing saya dalam praktek mengajar sehingga saya bisa memperbaiki praktek mengajar saya untuk masa yang akan datang. Luar biasa. Ini juga terima kasih sekali Pak Helmi sudah berkenan mengikuti rangkaian kegiatan coaching supervisi akademik. Mudah-mudahan ada peningkatan ya Pak dari kompetensi kita masing-masing dan segera ditindaklanjuti ya Pak ya. Insya Allah. Iya, terima kasih sekali nih Pak Helmi. Iya Bu, sama-sama. Ya, selamat melanjutkan beraktivitas.